Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anzil Zikri. Saya dari kelas fase E7 ingin menjelaskan tentang menghindari marah atau godap, membiasakan kontrol diri dan berani membela kebenaran. Tujuan pembelajaran: menganalisis manfaat menghindari sikap temperamental atau gadap, merumbuhkan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari, pengertian dalil, macam, dan manfaatnya. Kedua, menyajikan paparan tentang menghindari perilaku temperamental atau gadap dan menumbuhkan sikap kontrol diri dan berani. Yang ketiga, meyakini bahwa sikap temperamental atau gadap merupakan lapangan dan sikap kontrol diri dan berani adalah perintah agama. Dan yang keempat, menghindari sikap temperamental atau gadap dan membiasakan sikap kontrol diri dan berani dalam kehidupan sehari-hari. Saatnya kita masuk ke inti pembelajaran. Gadap: menghindarkan diri dari sifat temperamental. Pengertiannya, gadap berasal dari bahasa Arab gadibah yagdibu gadaban, yang berarti temperamental atau sifat mudah marah. Orang-orang yang memiliki sifat gadap adalah orang mudah kehilangan akal dan marah atau pemarah. Selanjutnya, bentuk-bentuk gadap. 1. Bersimpat angkuh kepada orang lain. 2. Merusak sesuatu yang ada di sekitarnya. 3. Tidak bisa diajak bicara baik-baik. Lanjut lagi, dampaknya bisa memicu pertengkaran, memicu kebencian, memicu permusuhan, dan stabilitas sosial. Ya, penyebab kemarahan terdiri 2 faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor fisik jasmania. 1. Kita perlu mengetahui dan mengenali hal-hal yang dapat menyebabkan kemarahan. Secara umum, penyebab kemarahan terdiri dari 2 faktor, yaitu sebagai berikut. Faktor fisik jasmania. Kehidupan manusia terdiri dari 2 unsur, yaitu jasmania atau fisik dan rohania, psikis. Masuk lagi dalam hal yang berkaitan dengan penyebab kemarahan. Kondisi fisik seseorang secara jasmania harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh agar kita mampu mengantisipasi dan mengelolanya sehingga dapat menghindarkan diri dan kemarahan yang sulit untuk kita kendalikan. Adapun penyebab kemarahan secara fisik adalah sebagai berikut. 1. Kelelahan yang berlebihan. 2. Kekurangan zat-zat tertentu dalam tubuh. 3. Reaksi hormon kelamin. Faktor psikis atau rohania. Faktor psikis yang dapat menyebabkan sifat temperamental atau mudah marah sangat erat kaitannya dengan karakter dan kepribadian seseorang. Berikut beberapa sebab secara psikis yang dapat memunculkan amarah seseorang. 1. Ujub bangga terhadap diri sendiri. 2. Perdebatan atau perselisihan. 3. Senda gurau yang berlebihan. 4. Ucapan yang keji dan tidak sopan. 5. Sikap permusuhan kepada orang lain. Lanjut, tingkatan sifat temperamental atau gadap. Seseorang yang memiliki sifat temperamental akan sangat mudah melakukan perbuatan keji karena ia tidak mampu mengendalikan amarahnya. Temperamental atau gadap termasuk sifat hati yang harus dikelola dengan baik agar setiap kemarahan tidak bisa merusak atau destruktif. Berikut tingkatan sifat temperamental dalam kehidupan yang harus kita pahami. Kita masuk lagi. 1. Ifrat. Golongan marah berlebihan atau ifrat adalah golongan yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan sifat pemarah. Lalu, mengendalikan sifat pemarah
lalu bersikap berlebihan sehingga kehilangan kendali terhadap akal sehatnya. 2. Tafrid. Golongan yang tidak memiliki sifat marah atau tafrid adalah golongan yang tidak bisa marah. Golongan yang tidak memiliki sifat marah yang sama sekali tidak akan menunjukkan sikap marah terhadap apapun yang terjadi di sekitarnya. Ia akan bersikap acuh, tidak peduli, dan tidak memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu jika mendapat hinaan atau cemoohan. 3. Golongan yang mampu berlaku adil dan proporsional atau iktidal adalah golongan moderat atau tengah yang berada di antara ifrat dan tafrid. Seseorang yang memiliki sifat iktidal tidak akan kehilangan sifat pemarah sama sekali, tetapi akan marah hanya pada saat-saat tertentu dengan kemarahan yang proporsional. Cara menghindari sifat temperamental atau gadap. Amarah hanya akan membawa kita kepada permasalahan yang lebih rumit. Tidak jarang orang yang mengendalikan amarahnya akan mendapatkan permasalahan baru. Hal ini disebabkan karena ketika orang marah, maka ia akan melakukan hal-hal yang cenderung merugikan dirinya sendiri yang dikendalikan oleh amanatnya. Oleh sebab itu, kita perlu mengetahui cara-cara agar kita terhindar dari sifat pemarah yang dapat merugikan diri kita sendiri. Adapun cara yang dapat kita lakukan guna menghindari sifat marah atau gadap antara lain sebagai berikut. Membaca ta'awuz. Hal ini dilakukan karena ajaran Islam menyebutkan bahwa marah adalah hasutan dan perangai setan, sehingga agar kita berkelanjut dianjurkan kepada seseorang yang sudah dianggapi perasaan marah untuk segera membaca ta'awuz. B. Merubah posisi. Jika seseorang mendapatkan kemarahannya pada saat ia sedang berdiri, hendaklah bersegera untuk duduk. Apabila kemarahan tersebut tidak juga mereda, maka hendaklah segera berbaring. Hal ini karena orang yang sedang marah cenderung ingin lebih tinggi dari orang lain. C. Diam atau tidak berbicara. Ketika seseorang sedang marah, maka emosi yang ada dalam dirinya semakin meningkat, sehingga bisa menyebabkan seseorang melakukan sesuatu yang berbahaya dan lepas kendali bisa juga. Oleh karena itu, sebaiknya seorang yang sedang marah dapat mungkin berusaha untuk diam, tenang, rileks agar bisa merendahkan emosinya. D. Berwudu. Air wudu dapat memberikan efek tenang bagi orang yang sedang marah serta meredakan api kemarahan di dalam hati agar tidak meledak dan menyakiti orang lain. Kita lanjut, manfaat menghindari sifat temperamental atau gadap. Apabila kita mampu mengendalikan amarah, kita tentu banyak hal positif yang dapat kita rasakan. Adapun manfaat yang kita peroleh jika mampu menghindari sifat gadap antara lain sebagai berikut. Menghindari kebencian dan permusuhan. Ketika hati seseorang sedang dikuasai perasaan emosi dan marah serta tidak ada upaya untuk mengendalikan dirinya sendiri, maka akan sangat berpotensi menimbulkan tindakan dan agresi yang bersifat destruktif sehingga mendatangkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu, seseorang yang mampu mengendalikan sifat temperamental sesungguhnya ia telah menghindarkan diri dan potensi permusuhan dan saling membenci dengan orang lain. B. Membawa kebahagiaan. Kemampuan untuk menahan amarah memiliki keuntungan tersendiri bagi seseorang mukmin. Ketika anakala seseorang mampu menahan amarahnya, maka ia akan merasakan ketenangan dan kebahagiaan serta terhindar dari kerugian. Akhlak yang muslim dalam satunya
dapat dilihat dari bagaimana cara mengendalikan amarah. C. Mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu Ta'ala. Allah Subhanahu Ta'ala menjanjikan pahala yang besar, yaitu surga yang luas bagi seseorang yang mampu mengendalikan amarahnya. Sebagaimana itu, kita masuk satu pengertian kontrol diri. Pengendalian diri atau kontrol diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dan segala pelaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Keimanan seorang akan memengaruhi kontrol diri, sebab orang yang memiliki keimanan tidak akan melakukan segala sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu Ta'ala. 2. Implementasi sikap kontrol diri dalam kehidupan. 1. Memikirkan risiko dan akibat dari setiap perbuatan. Seseorang mukmin yang baik akan senantiasa berpikir dan mempertimbangkan akhir dari segala perbuatannya. 2. Bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Penerapan sikap kontrol diri dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan dengan cara bersabar dan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Yang ketiga, berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Salah satu implementasi dari sikap kontrol diri bagi seseorang mukmin adalah dengan berdoa memohon kesabaran, ketabahan dan kekuatan kepada Allah Subhanahu Ta'ala supaya menghadapi cobaan sesuai dengan qadar kekuatan dengan cara-cara yang benarkan oleh syariat. 3. Pentingnya sikap kontrol diri. Kontrol diri mutlak diperlukan dalam membangun harmonisasi dan kehidupan sosial. Kontrol diri akan menuntun manusia untuk lebih bijaksana, menempatkan seseorang pada posisi yang layak dihormati, dan menjauhi tindakan-tindakan agresif yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Berikut ini merupakan alasan pentingnya pengendalian diri bagi seseorang muslim. A. Menjaga kehormatan diri. Seseorang dengan atau kepekaan terhadap harga diri dan martabatnya dirinya yang rendah biasanya juga memiliki kontrol diri yang rendah. B. Terhindar dari perilaku yang dapat merugikan orang lain. Apabila seseorang mampu mengendalikan sifat-sifat tersebut, maka ia akan terhindar dari hal-hal yang merugikan. C. Menyelesaikan segala persoalan dengan pikiran yang jernih. Fokus. Oleh karena itulah pentingnya konsep pengendalian diri dalam kehidupan sehari-hari agar kita mampu mengelola kecerdasan emosional agar tidak mudah terbawa perasaan dan mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi dengan pikiran yang tenang dan jernih. Contoh perilaku sikap kontrol diri dalam kehidupan. A. Tidak menciptakan keributan dan perselisihan dalam keluarga. B. Menerapkan perilaku disiplin dalam mengerjakan tugas sekolah. C. Taat pada aturan dan tata tertib sekolah. D. Menghormati guru dan karyawan sekolah, dan lain-lain. 5. Hikmah dan manfaat perilaku sikap kontrol diri. Seseorang yang mampu mengontrol dirinya dengan baik akan memperoleh banyak sekali dampak positif. Adapun hikmah dan manfaat dari penerapan perilaku kontrol diri atau mujahadah an-nafs dalam kehidupan sehari-hari antara lain sebagai berikut. A.
mampu menahan emosi dengan baik. B. Terhindar dari sifat tercela. C. Terhindar dari kesalahpahaman dengan orang lain. D. Sabar dalam menghadapi ujian atau cobaan. E. Mampu bersosialisasi dengan baik di dalam masyarakat. Adapun satu pengertian berani membela kebenaran. Syaja'ah dalam bahasa Arab berasal dari kata syaja'u yasju, syaja'atan yang artinya pemberani dan teguh. Sifat syaja'ah dapat diartikan keberanian yang dilandaskan kebenaran, dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan untuk mengharapkan keadaan Allah Subhanahu wa taala. Lawan dari sifat syaja'ah dalam jubun atau pengecut atau penakut. Keberanian syaja'ah merupakan jalan untuk mewujudkan sebuah kemenangan dalam keimanan. Tidak boleh ada kata gentar dan takut bagi muslim saat mengemban tugas jika ingin meraih kegemilangan, sebagaimana dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 139. Adapun 2. Implementasi sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Adapun implementasi dari sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam perilaku sebagai berikut. A. Berani menghadapi musuh di medan pertempuran, jihad fil sabilillah. Dalam konteks ini, keberanian yang nyata adalah keberanian sebagaimana yang dicontohkan oleh generasi pertama umat Islam. Mereka tidak takut menghadapi kematian, tidak terjebak pada hubbu ad-dunya, dan lebih mencintai kehidupan akhirat, sehingga ketika datang panggilan jihad maka mereka akan menyambut dengan semangat yang tinggi. Tentu saja jihad fi sabilillah tidaklah harus terjun langsung ke medan perang, namun jihad dalam bentuk amar makruf nahi mungkar dengan cara menggelorakan semangat Islam yang ramah, bukan Islam yang mudah marah, menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan bela negara sesuai dengan konsep Islam rahmatan lil alamin dan lainnya. Sebagainya. B. Berani mengatakan kebenaran. Pada tatanan kehidupan saat ini, tidak semua orang berani untuk menyampaikan kebenaran karena khawatir terhadap risiko yang akan ditanggungnya. Lebih banyak yang tampil menjadi pengecut, bermain aman dengan menyembunyikan kebenaran yang diketahuinya karena takut menghadapi risiko yang menimbulkannya. C. Berani menyimpan dan menjaga rahasia. Menjaga rahasia adalah perkara yang sangat penting, tetapi sulit untuk dilakukan pada era kemajuan teknologi saat ini. Tidak semua orang mampu menyimpan rahasia dalam hitungan detik. Seseorang yang tidak amanah akan mampu menebar aib dan rahasia orang lain dengan membuat broadcast message melalui media sosial. Langsung kita ke nomor 3. Faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Guna menumbuhkan sikap berani membela kebenaran
dibutuhkan usaha maksimal dan terus-menerus. Adapun faktor-faktor pembentuk sikap berani membela kebenaran pada diri seseorang muslim yaitu sebagai berikut. 1. Merasa takut kepada Allah Subhanahu Ta'ala. B. Mencintai kehidupan akhirat. C. Tidak takut menghadapi kematian. D. Tidak ragu dengan kebenaran dan keadilan. E. Tidak memiliki sifat materialistis. 4. Hikmah dan manfaat sikap berani membela kebenaran dalam kehidupan. Adapun hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut. A. Bagi diri sendiri. Seseorang yang memiliki sifat saja'ah akan selalu bersikap dewasa dalam menghadapi semua permasalahan. Ia berani menegakkan kebenaran dan tidak menyetujui hal mungkar. Seseorang yang memiliki sifat saja'ah akan senantiasa mendahulukan perilaku taat terhadap Allah Subhanahu Ta'ala dibandingkan dengan urusan duniawinya atau dunianya. B. Bagi keluarga. Perilaku saja'ah akan memberikan manfaat bagi anggota keluarga. Sebuah keluargaan yang menerapkan perilaku saja'ah akan hidup dengan tentram. Sifat saja'ah akan mendorong mereka untuk berani berjuang dan bertawakal kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Mereka akan bersifat qanaah terhadap segala sesuatu yang mereka terima. C. Bagi agama, negara, dan bangsa. Jika seluruh warga negara Indonesia memiliki sifat saja'ah, maka negara kita akan menjadi negara yang kuat, maju, dan terhindar dari berbagai bentuk tindakan yang melanggar norma agama seperti korupsi, tindakan kriminal, peredaran narkoba, dan sebagainya, yaitu negatifnya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf jika saya benar-benar banyak salah kata, karena manusia perlu berusaha untuk kedepannya lebih bagus. Tidak ada manusia yang sempurna, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang sempurna. Jadi tolong maafkan jika ada banyak sekali salah kata. Mohon maaf. Cuman sampai sini saja saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry, ini saya membagikan bonus tentang pembelajaran saya yang kemarin membela kebenaran itu. Jadi membela kebenaran dalam agama Islam disebut dengan saja'ah. Saja'ah merupakan akhlak mulia yang mengajarkan umat Islam untuk berani bertindak berdasarkan kebenaran. Keberanian, kegagahan, kekuatan hati, tekun, sabar, tenang, menguasai diri. Itu adalah yang saja'ah memiliki artinya. Lanjut lagi, sikap saja'ah harus diandaskan pada kebenaran dan keadilan. Sikap ini harus dilakukan dengan penuh pertimbangan dan siap menghadapi segala risikonya. Contoh perilaku saja'ahnya yang kemarin saya jelaskan, tapi saya jelaskan ulang lagi. 1. Menentang ketidakadilan. 2. Berbicara terus terang. 3. Melawan korupsi. 4. Menegakkan hak asasi manusia atau HAM.
Kelima, menghadapi ancaman dan intimidasi. Dan terakhir, berani melawan pendapat yang keliru. Itulah contoh perilaku Syaja'ah yang saya ulangkan kembali. Rasulullah SAW merupakan teladan terbaik dalam menyampaikan, menegakkan kebenaran. Kali ini saya akhiri dengan benar-benar sepenuh hati. Jika salah kata, mohon maaf karena saya tidak pandai bicara. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.